Setelah Hu Xiaotian dan Fei Tianhu juga pergi, Tian Yunxian menatap Yingluo dan berkata, Yingluo, ada apa? Yingluo menceritakan kisahnya lagi. Tian Yunxian menghela napas dan berkata, aku menghormati pilihanmu. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan memaksamu menjadi guru. Terima kasih, guru. Yingluo memberi hormat. Baiklah, Qingzu, persiapkan dirimu. 7 hari lagi, kau akan menikah dengan Gunung Tianhu. Saat itu tiba, kau harus memenuhi kewajibanmu sebagai seorang istri. Kata Tian Yunxian, aku mengerti. Bambu hijau mengangguk. Tian Yunxian berkata, meskipun aku enggan berpisah denganmu, aku sangat senang melihatmu memiliki tujuan yang baik. Setelah mendengar ini, Qingzu tak kuasa menahan air matanya dan berkata, Guru, meskipun Qingzu sudah menikah, dia akan tetap menjadi muridnya dan akan kembali mengunjunginya. Peri Tianyun mengangguk gembira dan berkata, momen paling bahagia bagi seorang wanita adalah saat ia menjadi pengantin dan ibu. Jika aku bisa melihatmu bahagia, aku akan merasa puas. Setelah Hu Xiaotian dan Fei Tianhu kembali ke Gunung Tianhu, Hu Xiaotian segera mengatur orang-orang untuk memperindah Gunung Tianhu, lalu mengirimkan undangan. Dengan kecepatan Gunung Tianhu, dalam 2 hari, Gunung Tianhu telah dihiasi dengan lampu dan dekorasi, dan dipenuhi dengan kegembiraan. Beberapa keluarga abadi besar dan beberapa keluarga abadi juga telah mengirimkan kartu undangan, dan kekuatan berpengaruh lainnya juga telah mengirimkan kartu undangan, dan akan mengumumkannya kepada dunia saat ini. Ibu, siapa yang akan menikah? Sangat meriah dan indah. Ketika Xiaoye keluar dari latihan, ia penasaran melihat Gunung Tianhu yang diselimuti Laut Merah. Kau paman harimau, kau akan menikah, kata Liu Piaoyue sambil tersenyum. Kupikir itu adikku, dia sudah tidak muda lagi. Kenapa kau tidak menikah saja? Tanya Xiaoye penasaran. Liu Piaoyue tersenyum dan berkata, kakakmu belum menemukan orang yang disukainya. Urusan pernikahan harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak gegabah. Ibu, aku ingin pergi bermain. Melihat dedaunan kecil di luar, mereka tidak terlalu ramai. Setelah memikirkannya, Liu berkata, baiklah, ibu akan mengajakmu bermain. Aku ingin bermain dengan kakakku, kata Xiaoye sambil tersenyum. Baiklah, biarkan kakakmu yang mengantarmu. Liu Piaoyue tersenyum ramah. Kemudian, Liu Piaoyue memanggil Ye Fan, dan Ye Fan pergi bersama Xiaoye. Setelah meninggalkan halaman, Xiaoye meminta untuk menunggang kuda. Ye Fan menggendong Xiaoye di bahunya dan berkata, wah, Xiaoye, kamu gemuk lagi. Kalau kamu tumbuh terlalu gemuk, kamu tidak akan bisa menikah. Xiaoye menjambak rambut Ye Fan dan bersenandung sedih, kakak tidak bisa menikah. Paman Tiger akan menikah. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak punya pasangan? Mengerikan sekali. Ye Fan dibenci oleh Xiaoye, dan ia hampir menangis tanpa air mata. Ia berkata, saudaraku, dengan satu hati, tidak akan menikah terlalu dini. Tidak ada yang menyukaimu. Xiaoye berkata dengan nada meremehkan. Ye Fan berkata tanpa berkata-kata, anak ini tahu apa, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengirimmu kembali ke tempat latihan ibu. Baiklah, saudaraku yang baik, tidak bisakah aku berhenti bicara? Xiaoye langsung mengerti, lalu duduk di bahu Ye Fan dan bergoyang, seolah-olah sedang menunggang kuda. Boom! Tepat ketika Gunung Tianhu sedang gembira, tiba-tiba petir menyambar langit, seolah-olah seluruh langit akan meledak. Itu membuat gendang telinga sakit. Mendengar petir yang luar biasa ini, sebagai seorang biksu, sangatlah sensitif. Semua orang di Gunung Tianhu terkejut dan menatap langit. Mengapa guntur bergemuruh di hari yang cerah? Xiaoye menatap langit, bertanya dengan ragu. Wajah Ye Fan berubah, dan segera membawa Xiaoye kepada Ye Chen. Ia mendapat firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Pada saat ini, Hu Xiaotian juga muncul di gerbang aula, lalu menatap langit, ada kilatan suram di antara alisnya. Sesaat kemudian, langit kembali bergetar hebat, suaranya memekakkan telinga, sangat tidak nyaman. Setelah suara keras ini, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, angin kencang, kilat, dan guntur, dan suara keras dan nyaring itu terdengar terus-menerus, seolah-olah seseorang terus-menerus mengetuk langit. Ye Chen menatap langit, dan gerakan itu membuatnya gelisah. Ia datang ke sisi Hu Xiaotian dan berkata, tidak bisakah kau mengatakan bahwa ada gerakan di dunia dewa lagi? Jika orang-orang datang dari dunia dewa, itu pasti untuk 5 bagian dari daftar dewa. Lihatlah wajah Hu Xiao, jika kau ingin menghindari angin, berlindung, bagaimana cara menghindarinya? Kerabat dan teman-temanku semua ada di sini. Jika aku tidak muncul, mereka akan berada dalam bahaya. Gunung Tianhu, khususnya, pasti akan menjadi tempat yang paling dikhawatirkan di alam dewa. Ye Chen menghela napas. Tiger Xiaotian berkata, setelah orang-orang alam dewa turun dari alam dewa, kekuatan mereka semua akan menurun. Pada saat itu, aku dapat membantumu melawan. Paman Tiger, ini karena aku. Lebih baik aku yang mengurusnya sendiri. Aku tidak ingin melibatkan seluruh Gunung Tianhu. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Hu Xiaotian juga dengan sungguh-sungguh berkata, kau tinggallah di Gunung Tianhuku, siapapun yang berani menyinggung Gunung Tianhuku, aku, Hu Xiaotian, tidak akan menyerah. Ketika Hu Xiaotian berbicara, dia tidak takut pada alam dewa. Di langit,
Semua awan gelap membentuk pusaran air, dan kemudian pusaran air itu membentuk pusaran air. Pada hari itu, ada retakan besar di langit, dan serangkaian cahaya ilahi jatuh dari retakan itu. Adegan ini menggemparkan seluruh negeri dongeng. Hal yang sama terjadi pada orang-orang yang pernah berada di alam dewa sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Raut wajah orang-orang di negeri dongeng berubah drastis. Apakah pintu alam dewa terbuka? Ada seorang dewa kuat datang dari alam dewa. Sepertinya ada gangguan besar lain di negeri dongeng. Pembangkit kekuatan alam dewa datang ke daftar dewa. Ye Chen telah begitu arogan selama ini, akhirnya seseorang datang untuk menghadapinya. Bahkan Hu Xiaotian pun tak mampu menahannya kali ini. Terakhir kali pembangkit kekuatan alam dewa muncul, Ye Chen hidup dengan baik, tetapi semua pembangkit kekuatan alam dewa mati. Bisakah Ye Chen lolos kali ini? Di negeri dongeng, semua orang tahu bahwa begitu pembangkit kekuatan alam dewa datang, tujuannya adalah untuk menyegel daftar dewa, jadi mereka siap menyaksikan dramanya. Di atas langit, dewa bersinar terang di bumi. Kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dari celah dan datang ke negeri dongeng. Kemudian, muncullah 3 cahaya. Setelah keempat cahaya itu muncul, retakan besar itu perlahan pulih, dan langit perlahan kembali tenang. 4 dewa perkasa, bahkan jika kau tak mampu melawannya, kau tak mampu melawannya. Banyak orang mencibir, wajah Ye Chen dan Hu Xiaotian tampak muram, dan keempat dewa perkasa itu muncul. Gunung Tianhu benar-benar tak terhentikan. Paman Harimau, lebih baik aku meninggalkan Gunung Tianhu. Aku tak bisa melibatkan Gunung Tianhu, kata Ye Chen tegas. Kemana kau bisa pergi dari Gunung Tianhu? Meskipun negeri dongeng itu luas, kau sama sekali tak punya pijakan. Semua orang menunggu untuk melihatmu dibunuh oleh orang kuat dari dunia dewa. Hu Xiaonian menatap Ye Chen dan berkata, mari kita lihat situasinya dulu. Tak lama setelah keempat cahaya itu muncul, 4 pria parubaya muncul di langit di atas Gunung Tianhu. Ekspresi mereka dingin dan penuh dengan kekuatan dewa yang dahsyat. Semua orang di Gunung Tianhu merasakan tekanan yang luar biasa, dan banyak dari mereka berlutut di tanah. Hu Xiaotian menegakkan dadanya dan melangkah keluar dari Gunung Tianhu. Kemudian, ia menghadapi 4 orang kuat di alam dewa dan berkata, apa yang bisa kulakukan untukmu? Tanda tanya petik 2, apakah kau anggota klan Harimau Terbang? Salah satu pria berjubah emas menatap Harimau Feitian dan berkata, ya, akulah kepala klan Harimau Feitian. Hu Xiaotian tak kenal takut. Pria berjubah emas itu melirik Gunung Tianhu dan kemudian berkata, hanya ada 2 orang harimau terbang yang tersisa di Gunung Tianhu. 2 sudah cukup, harimau itu meraung di langit. Pria berjubah emas itu berkata, Harimau Feitian diturunkan ke alam abadi karena kesalahan besarnya. Sejak saat itu, dia tidak diizinkan memasuki dunia ilahi. Sekarang, Dewa Reinkarnasi dapat membiarkanmu kembali ke dunia ilahi lagi. Apakah kamu ingin? Mengapa kita harus kembali ke alam dewa? Tidak ada syarat lain. Hu Xiaotian menyipitkan matanya, agak tidak percaya itu tanpa syarat. Namun, Fei Bu tidak diizinkan memasuki dunia ini selamanya. Pria berjubah emas itu berkata, kau telah berjasa, jadi Dewa Reinkarnasi mengizinkanmu kembali ke alam dewa. Apakah aku telah berbuat baik? Tatapan Hu Xiaotian semakin berat. Pria berjubah emas itu berkata, kau telah berbuat baik untuk melindungi pemilik daftar dewa, jadi kembali ke alam dewa adalah hadiah untukmu. Hu Xiaotian semakin bingung. Bukankah keempat orang ini datang untuk pecahan daftar dewa? Apakah untuk melindungi Ye Chen? Ye Chen keluar, lalu menatap keempat dewa kuat itu dan berkata, kalian adalah orang-orang dewa reinkarnasi. Apakah kau pemilik daftar dewa? Pria berjubah emas itu menatap Ye Chen. Ye Chen mengangguk dan berkata, ya, ini aku. Sebelumnya, Xia Long juga mengatakan bahwa dia ingin melindungiku. Aku benar-benar ingin tahu mengapa Dewa Samsara ingin melindungiku. Pria berbaju emas berkata, perintahku adalah untuk melindungimu, dan aku tidak tahu mengapa. Jika kau muncul, maka Dewa Takdir juga akan muncul. Ye Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Pria berjubah emas itu berkata, Dewa Takdir telah membuka pintu dunia ilahi dan pintu reinkarnasi, tetapi Dewa Reinkarnasi menyeret mereka, dan kami pertama kali datang ke negeri dongeng dengan bantuan Dewa Surga. Kami harus datang lebih dulu untuk melindungimu. Jika Dewa Takdir datang, kau akan berada dalam bahaya. Pria berbaju putih lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, Ye Chen menghela napas tak berdaya dan berkata, dengan cara ini, negeri dongeng akan menghadapi bencana besar lagi. Pria berjubah putih itu berkata, kami datang ke sini lebih awal kali ini untuk menghindari bencana. Sekarang kau membawa 5 keping daftar dewa, dan Dewa Takdir juga sedang mencari keping daftar dewa. Jika kau membiarkannya mendapatkan keping daftar dewa, mereka pasti akan gila dan membunuhmu. Apakah ada berita tentang keping daftar dewa di dunia dewa? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria berjubah emas itu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum ada tanda-tandanya, jadi kami tidak khawatir dia akan mendapatkan keping ke-6 daftar dewa. Perintah kami adalah melindungi keselamatanmu, karena Dewa Takdir akan membunuhmu dengan segala cara, bukan hanya mendapatkan keping daftar dewa. Kenapa kau harus membunuhku? Kenapa mereka harus melindungiku? Apa semua ini ada hubungannya dengan gambaran di kepalaku? Ye Chen berpikir dalam hati. Kapan orang-orang keberuntungan akan datang?
Jika mereka datang kali ini, mereka pasti datang dengan niat membunuh Ye Chen, jadi kekuatan mereka pasti luar biasa. Wajah Hu Xiaotian tampak tenang. Pria berjubah emas itu berkata, di dunia dewa, hanya mereka yang memiliki kekuatan tingkat pertama yang bisa datang ke negeri dongeng. Jika mereka melampaui tingkat pertama, mereka pasti akan melemahkan dunia. Karena itu, kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Ketika kau datang ke negeri dongeng, apakah kekuatanmu akan terpengaruh? Tanya Tiger Xiaotian. Alam akan terpengaruh. Kekuatan yang kita gunakan adalah kekuatan dewa, tetapi tidak ada kekuatan dewa di negeri dongeng. Setelah kekuatan dewa kita dikonsumsi, sulit untuk menambahnya. Kata pria berbaju emas. Begitu, apakah ada cara untuk menambahnya? Tanya Ye Chen. Ya, kita semua mengambil batu itu. Jika kita menghabiskan kekuatan kita, kita akan menggunakannya untuk menambahnya. Namun, batu itu terbatas. Kita tidak bisa tinggal di negeri dongeng untuk waktu yang lama, jadi Dewa Takdir akan membuat keputusan cepat, kata pria berbaju putih. Jadi mereka akan menemukanku secepat mungkin dan membunuhku. Mata Ye Chen menyipit. Tentu saja, tapi kita tidak akan membiarkan mereka berhasil. Kita akan mencoba menghentikan mereka dan menghabiskan kekuatan mereka bersama-sama. Karena kita telah memilih untuk datang, kita punya rencana terburuk untuk tetap tinggal di negeri dongeng. Mata pria berjubah emas itu berkata dengan tegas. Karena kalian di sini bukan untuk membunuh Ye Chen, silakan beristirahat di Gunung Tianhu, kata Hu Xiaotian. Keempat orang kuat dari dunia dewa mengangguk, lalu tiba di Gunung Tianhu, tempat mereka diatur untuk tinggal di halaman kelas 1. Ye Chen menatap langit. Saat ini, langit tenang, tetapi tidak ada yang tahu apakah langit akan terbelah lagi dan kapan krisis akan datang. Selamat pagi, apapun yang terjadi, aku akan bersamamu. Tangan Liu Chen menggenggam daun itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika para ahli alam dewa terbunuh, kita tidak bisa menghentikannya. Kau harus menjaga Vaner dan Xiao Ye dengan baik. Apa yang harus kulakukan jika kau tidak di sini? Bagaimana dengan Xiao Ye dan Vaner? Liu berkata dengan air mata berlinang. Ye Chen memeluk Liu Piaoyue, mencium keningnya, dan berkata, aku akan baik-baik saja. Aku akan bersamamu untuk waktu yang lama. Aku akan menyaksikan setiap putra menikahi menantu perempuannya. Aku juga akan menyaksikan Xiao Ye menjalani hidup bahagia dengan mataku sendiri. Jadi, aku akan baik-baik saja. Saat ini, Ye Chen merasa ada banyak hal yang harus dilakukan, bukan tadi malam. Ia terlalu banyak khawatir. Ia adalah pilar seluruh keluarga. Ia tidak boleh turun, kalau tidak, keluarga ini tidak bisa disebut keluarga. 3 hari kemudian, hanya tersisa 2 hari bagi Feitian Tiger untuk menikahi Kingsu. Namun, hari-hari ini, meskipun Gunung Tianhu dihiasi dengan sangat meriah, tidak ada suasana gembira sama sekali. Semua orang menunggu dengan tenang, entah kapan Dewa Takdir akan datang. Flying Tiger pernah mengusulkan penundaan pernikahan, tetapi Hu Xiaotian dan Ye Chen menolaknya. Jika takdir tidak datang saat itu, maka pernikahan akan berjalan normal. Ye Chen telah mengirim Xiao Ye ke Xianzong Yaoqi dan membiarkan Yao Xi mengurusnya. Ye Fan masih enggan meninggalkan Xianzong. Ye Chen tak berdaya dan hanya bisa membiarkan Ye Fan tinggal di Gunung Tianhu. Dalam suasana yang begitu menyedihkan, 2 hari berlalu. Pada hari Fei Tianhu menikahi Kingsu, Fei Tianhu bergegas ke Xianzong Yaoqi untuk menyambut pengantin wanita dengan menggunakan formasi teleportasi. Namun, tepat saat tandu di atas bambu hijau, suara keras yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari langit. Semua orang Xianzong di Yaoqi terkejut, dan wajah Fei Tian Tiger menjadi sangat buruk. Bambu hijau juga membuka penutupnya, menatap langit, kilatan petir di langit, retakan besar muncul, dan retakan itu masih mengalirkan darah, tetesan darah menetes dari retakan itu. Di Gunung Tianhu, 4 dewa perkasa, Hu Xiaotian, Ye Chen, dan yang lainnya, semuanya menatap langit, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Dewa telah jatuh. Pria emas itu mengerutkan kening. Sepertinya ada perang besar di dunia dewa. Aku akan mengumpulkan darah dewa, yang dapat digunakan sebagai sumber daya untuk menambah kekuatan di masa depan. Pria berjubah putih itu segera bergegas keluar dan mulai mengumpulkan darah dewa. Pada saat ini, ketiga sosok itu tiba-tiba muncul di bawah celah, dan juga sedang mengumpulkan darah dewa. Ye Chen melihat ketiga sosok ini, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan, lalu ia memikirkan sesuatu, berkata, aku butuh darah dewa, banyak darah dewa. Pria berjubah emas itu tertegun sejenak dan berkata, kekuatan darah dewa ini terlalu mengerikan, kau tidak bisa memurnikannya sama sekali. Aku tidak membutuhkannya, kata Ye Chen. Kau tidak membutuhkannya. Pria berjubah emas itu mengerutkan kening, tetapi ia ragu-ragu dan pergi untuk mengambil darah dewa. Siapa kau? Beraninya kau merampok darah dewa bersama kami? Melihat kemunculan ketiga sosok itu, pria berbaju putih itu langsung berteriak. Di belakang ketiga sosok itu, muncullah berbagai bentuk senjata. Ketiganya adalah dewa pemotong, pangu, dan palu dewa. Itu artefak 10 besar. Wajah pria berbaju putih berubah dan ia terkejut melihat ketiga pria itu memenggal kepala dewa. Apa yang terjadi dengan para dewa? Tanyanya. Pria berbaju putih itu berkata, Dewa Takdir ingin membunuh Ye Chen dan merebut kepingan-kepingan daftar dewa.
Kita datang ke negeri dongeng lebih dulu untuk melindungi Ye Chen. Sekarang Dewa Reinkarnasi mungkin tidak dapat mendukungnya, dan pintu dunia dewa akan terbuka sepenuhnya. Dewa Perang, Pangu, dan Palu Dewa, setelah mendengar kata-kata itu, mereka semua bermartabat. Dewa Perang berkata, sepertinya kita tidak bisa kembali ke alam dewa untuk sementara waktu. Mari kita lihat situasinya dulu. Petik 2, 3 ahli, tolong bantu kami. Pria berbaju putih itu mengepalkan tinjunya. Kekuatan kami sudah lemah, dan kami tidak bisa membantu kalian lagi. Palu Dewa berkata, namun, dengan kondisi kami saat ini, kami masih bisa membuat mereka takut. Setelah mengumpulkan darah, mereka mendatangi Ye Chen. Ye Chen memberi hormat dengan tinjunya dan berkata, tiga tetua, aku sudah lama tidak bertemu kalian. Jika dewa meninggal, mari kita urus sisanya. Pada saat ini, pria berjubah emas itu mengumpulkan lebih dari selusin tetes darah dewa dan memberikannya kepada Ye Chen. Ye Chen merasakan kekuatan yang terkandung dalam darah, dan ia tersenyum puas, lalu berkata, terima kasih, guru. Setelah itu, Ye Chen berbalik dan pergi. Ia datang ke gua tempat ia berlatih khusus di Gunung Tianhu. Kemudian ia mengeluarkan semua darahnya. 5 keping daftar dewa, lalu memercikkan darah dewa ke pecahan-pecahan daftar tersebut. Semua rune di atasnya menyala, dan kekuatan dalam darah dewa dengan cepat diserap oleh daftar dewa. Untuk waktu yang lama, pecahan-pecahan daftar dewa tidak menyerap kekuatan dewa. Tanpa dukungan kekuatan dewa, kekuatan daftar dewa tidak dapat meletus sama sekali. Ye Chen sekarang sedang menjejalkan untuk melihat apakah itu dapat berperan. Jika daftar dewa dapat melepaskan kekuatan dewa, maka bahkan jika dewa takdir datang, itu juga dapat digunakan dalam pertempuran. Segera, Ye Chen mengeluarkan tungku pemurnian dan 8 diagram Taiji, dan meneteskan 2 tetes darah dewa masing-masing. Setelah tungku memiliki kekuatan darah dewa, nyala api dalam api lebih kuat. Setelah 8 diagram Taichi memiliki kekuatan darah dewa, cahaya suci melonjak. Iblis yang berada di 8 diagram Taichi tiba-tiba meraung. Ki jahat menghilang dengan cepat dan tak mampu menahan erosi cahaya suci. Hanya dalam beberapa tarikan napas, iblis yang sebelumnya tak mampu dihadapi kini hanya sedikit hitam. Jika menyerap sedikit lebih banyak kekuatan, iblis itu akan musnah sepenuhnya. Aku membutuhkan kekuatan dewa, hanya kekuatan dewa yang lebih besar yang dapat membangkitkan kekuatan artefak secara bertahap. Ye Chen sangat ingin memiliki kekuatan dewa. Setelah ia keluar dari gua, retakan di langit masih ada, dan ada 5 sosok lagi di langit di atas Gunung Tianhu. Kelima sosok ini memancarkan kekuatan dewa yang dahsyat, ganas dan mematikan. Hati Ye Chen terguncang, orang-orang dewa takdir telah datang, dan masih ada 5. Begitu mereka bertarung, hasilnya sungguh sulit diprediksi. Dengan kita di sini, rencana takdir tidak akan berhasil, kata pria berjubah emas tebal itu. Bisakah kau menghentikannya? Hari ini, Ye Chen akan mati, dan pecahan daftar dewa angin akan menjadi milik kita. Dewa takdir di sana, seorang pria berbaju hitam berkata dengan dingin. Dewa pemenggal berdiri dan berkata, mengapa dewa takdir membunuh Ye Chen? Apakah dia tidak peduli dengan hidup dan mati makhluk-makhluk negeri dongeng padahal dia begitu agresif? Kita tidak peduli dengan keberadaan banyak semut. Pria itu mencemooh dengan dingin. Inikah takdir yang harus kau lakukan, untuk melakukan apapun demi mencapai tujuanmu? Dewa pemenggal menatap pria berjubah hitam itu dengan dingin, dan amarahnya membuncah. Bagaimana mungkin kita menjadi 5 dewa pencipta? Awalnya, ia mendengar bahwa dewa reinkarnasi itu ambisius dan ingin menguasai 6 alam. Sekarang tampaknya masalah ini tidak sesederhana itu. Sekarang, Dewa Samsara melindungi Ye Chen, memikirkan makhluk-makhluk di negeri dongeng, dengan kebajikan dan kebenaran, persis seperti yang seharusnya dimiliki oleh dewa pencipta. Dan siapa kau? Seekor semut di negeri dongeng, yang bahkan bukan dewa, berani mengutarakan kata-katanya. Pria berjubah hitam itu meremehkan minuman dingin itu. Ketika aku di dunia dewa, kau tidak tahu di mana harus makan kotoran untuk bermain. Kau berani mempermalukanku. Pria berjubah hitam itu marah. Bagaimana dengan mempermalukanmu? Jika dewa ini memulihkan kekuatan aslinya, bahkan jika kau tak memenuhi syarat untuk mengangkat sepatu bagi dewa ini, bahkan jika dewa takdir melihatku, ia harus bersikap sopan. Apa kau ini? Ia menunjuk pria berjubah hitam dan mengutuk. Pria berjubah hitam itu sangat marah hingga ia menggertakkan giginya dan berkata, karena kau begitu ganas, aku akan membunuhmu dulu. Pria berjubah hitam itu berkata, mengeluarkan kekuatan ilahi, dan bergegas menuju dewa pemenggal. Dengan minuman dingin, tangannya gemetar, dan lonceng pagi serta genderang sore muncul di udara. Lonceng itu merdu dan genderangnya berdentuman. Sebuah kekuatan dahsyat meledak di udara dan membunuh pria berjubah hitam itu. Lonceng pagi dan genderang sore. Setelah melihat lonceng pagi dan genderang sore, wajah pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Ia merasakan kekuatan dahsyat lonceng pagi dan genderang sore. Tubuhnya segera mundur, lalu mengeluarkan kekuatan ilahi yang dahsyat untuk menahan serangan lonceng pagi dan genderang sore. Jika lonceng pagi dan genderang sore berada di masa kejayaannya, pukulan ini saja sudah akan menghancurkan pria berjubah hitam itu. Kini setelah terluka parah, ia nyaris tak mampu menandingi pria berjubah hitam itu.
Apakah kau lonceng pagi dan genderang petang dari salah satu dari 7 gelar agung? Pria berjubah hitam itu menatap si pemenggal kepala dengan ngeri. Apa itu lonceng pagi dan genderang petang? Biar kutunjukkan siapa aku. Dewa pemenggal kepala mendengus, lalu tubuhnya gemetar. Di belakangnya muncul sebilah pedang dengan kekuatan tertinggi pemiliknya. Pria berjubah hitam itu, sebagai dewa dunia dewa, tentu saja sangat akrab dengan 10 artefak itu. Meskipun ia belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia juga telah melihat catatan-catatan dari buku-buku kuno. 10 senjata dewa adalah senjata tertinggi di dunia dewa. Tak ada pedang di dunia dewa yang dapat menandingi 10 senjata dewa ini. Kekuatan mereka setara dengan dewa pencipta. Kekuatan semacam itu memiliki status tertinggi di dunia dewa. Setelah melihat tubuh asli dewa pemenggal, wajah pria itu menjadi semakin buruk. 7 gelar dewa memang sudah cukup mengerikan, tetapi 7 gelar dewa itu tak ada apa-apanya di hadapan 10 dewa. Bukan hanya pria berbaju hitam itu, tetapi keempat pria lain yang dikirim oleh dewa takdir juga tampak buruk rupa. Potong pedangnya, bibir pria berbaju hitam itu bergetar. Bukan hanya pedang, palu dewa berdengung, dan sebuah palu besar muncul di belakangnya, dan sebuah kapak besar juga muncul di belakang Pangu. 3 dari 10 artefak muncul di sini. Wajah kelima pria berjubah hitam itu menjadi muram. Mereka tahu betul bahwa meskipun 10 artefak itu masih berada di negeri dongeng, mereka tidak dapat dibunuh atau dihancurkan oleh kekuatan mereka. Lebih dari itu, Ye Chen berdiri dan kemudian melemparkan tungku itu keluar. Semua orang di dunia dewa terkejut. Tungku alkimia, semua panas di dunia dewa diekspor hampir bersamaan. Pedang tebas, palu dewa, dan kapak Pangu semuanya terkejut. Mereka telah lama mencari tungku itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tungku itu ada di tangan Ye Chen. Akibatnya, Ye Chen membawa 4 dari 10 artefak. Kau masih punya tungku. Pria berjubah hitam itu terkejut. Ye Chen mencibir dan berkata, aku tidak hanya punya tungku, tetapi juga peta Tai Chi dan 8 trigram, kantong dewa, langit, dan bumi, dan fragmen-fragmen daftar dewa. Ye Chen mengorbankan 8 diagram Tai Chi dan tas langit dan bumi para dewa, yang tampak pamer, membuat para pria berjubah hitam dan yang lainnya haus. Bagaimana mungkin? Bagaimana kalian mendapatkan begitu banyak artefak? Bibir pria berjubah hitam itu kering, tetapi 10 artefak yang perlu mereka hormati ini sekarang berada di tangan seorang abadi negeri dongeng, yang sungguh tidak masuk akal. Tuan, saya membutuhkan darah dewa. Setelah menyerap kekuatan artefak ini, saya mungkin dapat memainkan peran yang kuat. Pada saat itu, mungkin akan sangat membantu dalam pertempuran. Ye Chen berbisik kepada pria berbaju putih di sampingnya. Pria berbaju putih itu tertegun sejenak dan berkata, bolehkah saya menggunakan darah dewa saya? Anda tidak harus mengonsumsi darah para pendahulu kita. Ketika saatnya tiba, kau bisa membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin, agar aku bisa mendapatkan darah dewa, kata Ye Chen. Pria berbaju putih itu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan darah dewa untukmu. Terima kasih banyak, Ye Chen berterima kasih. Apakah kau melihat kekuatan pihak kita sekarang? Meskipun kau memiliki 5 dewa, hanya ada 7 artefak di pihak kita. Kau pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Pria berjubah emas itu menunjukkan senyum aneh dan ingin menekan pria berjubah hitam dan yang lainnya untuk sementara waktu. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi muram dan ragu-ragu. Jika dia bertarung, aku khawatir hasilnya akan sangat buruk bagi mereka, dan dia mungkin tidak akan kembali ke dunia dewa. Jangan takut dengan apa yang mereka katakan. Jika mereka benar-benar bisa mengalahkan kita, mereka tidak akan memberitahu kita banyak tentang itu, kata pria berjubah hitam di belakang pria hijau. Ya, kita harus mendapatkan potongan-potongan daftar dewa kali ini, jika tidak, kita tidak akan memenuhi syarat untuk kembali ke dunia dewa. Pria berjubah perak lainnya berkata. Setelah mendengar ini, pria berjubah hitam berpikir itu masuk akal, jadi dia berkata dengan cahaya yang tajam di matanya, jangan menakuti kami. Kami akan membiarkan darahmu tumpah di tempat dalam pertempuran hari ini. Kalau begitu, cobalah. Senyuman terpesona tersungging di bibir pria berjubah emas, membuat pria berjubah hitam tak bisa menebak seberapa besar kekuatan spiritual yang dimiliki pria itu. Ketika beberapa pria berjubah hitam berdiskusi, pria berjubah emas pun mencapai kesepakatan. Begitu ia bergerak, ia bergandengan tangan untuk menghabisi pria berjubah hitam secepat mungkin. Pedang, kapak, palu, dan genderang lonceng pagi serta genderang senja digunakan sebagai balasan untuk menghadang lawan. Selama mereka menarik napas beberapa kali, mereka yakin bisa menghabisi pria berjubah hitam. Pengerahan pasukan sangat jelas, dan hanya bisa terjadi jika jumlah pasukan sedikit. Pria berjubah hitam adalah yang pertama menyerbu. Inilah yang diinginkan pria berjubah paduan dan yang lainnya. Mereka berempat tak perlu saling memandang. Mereka sudah tahu bagaimana menghadapi pria berjubah hitam. Ketika pria berjubah hitam terbunuh, Panglima Perang, Pangu, Palu Dewa, Lonceng Pagi, dan Genderang Senja telah menyerbu keluar. Mereka ingin menjadi satu kesatuan. Ada perasaan ingin melawan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin, tetapi tepat ketika hendak menghadapi mereka, pria berjubah emas itu langsung bergerak, dan keempat pria itu hampir terbunuh dengan pukulan terkuat di saat yang bersamaan.
Wajah pria berjubah hitam itu berubah drastis. Ia tidak menyangka keempat pria berjubah emas itu akan berhadapan satu sama lain di saat yang bersamaan. Terlebih lagi, Dewa Pemotong, Pangu, dan Palu Dewa ada di sekelilingnya. Di satu sisi, mereka menyerangnya untuk mencegah orang lain menyelamatkannya. Pria berjubah hitam itu meraung, mengeluarkan kekuatan hingga batasnya dalam sekejap, lalu menahan serangan keempat pria berjubah emas itu. Puff! Namun, serangan keempat pria itu terlalu kuat, dan pria berjubah hitam itu sama sekali tidak mampu menahannya. Pertahanannya langsung hancur, dan keempat serangan itu terbelah, membuat tubuh pria berjubah hitam itu terbelah. Pria berjubah emas itu meraih tubuh pria berjubah hitam itu dengan tangannya yang besar, dan setetes darah dewa pun tak terbuang sia-sia. Semuanya untukmu, kata pria berjubah emas itu sambil tersenyum. Ye Chen sangat gembira, dan segera meletakkan daftar dewa dan tungku pemurnian pada tubuh pria berjubah hitam itu. Baik pecahan maupun tungku mulai menyerap kekuatan sihir pria berjubah hitam itu. Dalam sekejap, tubuh pria berjubah hitam itu mengering, dan kemudian, pecahan daftar dewa penyegel bersinar, berkilau, megah, dan memancarkan aura mengerikan yang tak tertandingi. Pikiran Ye Chen tergerak dan ia mempersembahkan kurban kepada 5 pecahan daftar dewa. Pada saat yang sama, 5 pecahan daftar dewa itu pun dibantai oleh orang-orang kuat yang dikirim oleh 4 dewa takdir. Kelima keping daftar dewa memiliki kekuatan ilahi yang kuat. Baik itu orang kuat pihak lain di alam dewa maupun para pria berjubah emas, wajah mereka berubah drastis, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Ketika pecahan daftar dewa dihancurkan, Ye Chen membuang tungku pemurnian, dan kobaran api meletus dari tungku dan menyerbu seorang pria berjubah perak. Api itu seolah mampu membakar seluruh langit, dan apinya mengerikan. Pria berjubah perak harus menghadapi pecahan daftar dewa dan api. Wajahnya langsung memucat. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk bertahan, tetapi pecahan daftar dewa mematahkan serangannya dalam sekejap, dan api ilahi menyerbu dan menyelimuti seluruh tubuh pria berjubah perak, dan pria berjubah perak itu langsung terbakar. Ah! Pria berjubah perak baru saja berteriak, dan seluruh tubuhnya lenyap dalam sekejap. Tidak ada abu yang tersisa. Setelah api membakar pria berjubah perak, ia kembali ke tungku. Cahaya tungku semakin menyilaukan, dan garis-garis dewa di atasnya berkelap-kelip, memancarkan kekuatan dewa yang menyesakan. Wajah pria berjubah hijau di sisi lain juga tampak buruk rupa. Ia menghadapi serangan 2 keping daftar dewa. Pedang di tangannya telah dihancurkan oleh keping daftar dewa, dan tubuhnya terus mundur. Pecahan. Daftar dewa angin terbunuh secara membabi buta. Pria berjubah hijau itu berlumuran darah dan ingin melawan serangan pecahan daftar dewa angin, tetapi sia-sia. Puff! Pecahan daftar dewa angin masih menghancurkan semua pertahanannya dan langsung melukai kepalanya. Dewa takdir tiba-tiba kehilangan 3 dewa kuat, dan 2 sisanya sangat ketakutan, dan mereka juga harus menghadapi serangan daftar dewa. Para pria berjubah emas dan yang lainnya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Artefak itu tetaplah artefak. Kekuatannya sungguh mengerikan. Hanya dengan menyerap sedikit darah dewa, ia bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Sekarang mereka tidak perlu bergerak sama sekali. Potongan-potongan daftar dewa Feng Shen dapat ditangani sepenuhnya. 5 potongan daftar dewa terbunuh melawan 2 dewa kuat. Senjata mereka hancur berkeping-keping. Di bawah serangan daftar dewa kuat, pertahanan mereka seperti lem kertas. Tiba-tiba, mereka dihancurkan oleh potongan-potongan daftar dewa. Puff, puff, kepala kedua pria kuat di dunia dewa terpenggal hampir bersamaan, dan darah berceceran di tempat. Daftar dewa Feng Shen memang artefak pertama. Sungguh kuat, para pria berjubah emas dan yang lainnya tercengang. Mereka semua merasa malu. Awalnya mereka datang untuk melindungi Ye Chen. Akibatnya, hampir semuanya dibunuh oleh Ye Chen. Ye Chen memanggil semua pecahan daftar dewa, dan hatinya juga sangat gembira. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa setelah menyerap kekuatan suci, pecahan daftar dewa bisa mengerahkan kekuatan yang begitu dahsyat. Ia segera membaringkan mayat 3 dewa perkasa itu dengan kantong dewa langit dan bumi. Jika lain kali ia bertemu dengan sosok takdir, ia bisa membunuh mereka dengan cara yang sama. Haha, aku tidak menyangka pertempuran akan berakhir secepat ini. Pria berjubah emas itu tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Sekarang setelah ada kekuatan seperti Feng Shenbang, dewa takdir pasti datang dan membunuh sebanyak mungkin. Pria berbaju putih itu juga berkata dengan terkejut. Tiger Xiaotian berdiri dan berkata, sekarang bahayanya sudah berakhir. Hari ini adalah hari kebahagiaan putraku. Mari kita minum-minum dengan beberapa teman dari dunia dewa. Kemenangan besar hari ini patut dirayakan. Mari kita gunakan resepsi pernikahan ini sebagai anggur perayaan, kata pria berjubah emas itu sambil tersenyum. Hu Xiaotian menyapa beberapa pria berjubah emas di Gunung Tianhu. Dewa Pemotong, Pangu, dan lainnya juga berada di atas meja. Napas kuat Gunung Tianhu telah menghilang, dan orang-orang di Dong Huangzu juga terkejut. Kecepatan pertempuran terlalu cepat, dan pergerakannya sangat kecil. Setelah pertempuran berakhir, banyak keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara pernikahan dikirim oleh perwakilan. Kekuatan-kekuatan besar, seperti Cai Hua Xianzong, Danyang Xianzong, Sanxing Xianzong, Qingyun Xianzong, Yao Qi Xianzong, Cunyang Xianzong, klan Guntur dan Petir, klan Yujian,
Yizu, klan Tianhuo, dan kekuatan-kekuatan besar lainnya telah tiba untuk memberi selamat. Bahkan Sanxing Xianzong dan klan-klan lainnya, seperti klan Guntur dan Petir, tidak berani tidak memberikan wajah kepada Hu Xiaotian setelah menerima undangan. Mereka semua mengirim perwakilan dan beberapa murid dengan ucapan selamat yang berharga dan masuk akal. Hanya keluarga peri yang tidak datang, dan keluarga Raja Surgawi hampir dihancurkan oleh Hu Xiaotian, dan mustahil untuk datang. Master Jimmy juga tiba di Gunung Tianhu, mewakili Aula Shenluo. Ada juga beberapa orang kuat terkenal di negeri dongeng. Hampir semuanya telah diundang. Seluruh Gunung Tianhu sangat ramai. Flying Tiger membawa bambu hijau melalui susunan transmisi. Sepanjang jalan bergegas untuk datang. Setelah mereka datang, pertempuran telah berakhir. Saat ini para tamu juga penuh. Mereka semua bingung. Bagaimana dengan takdir? Feitian Tiger bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka telah terbunuh. Sekarang kalian bisa menikah dengan tenang. Ye Chen menepuk bahu Flying Tiger sambil tersenyum. Flying Tiger masih linglung. Bagaimana mungkin pertempuran ini berakhir begitu cepat? Lalu, apa yang kalian lakukan? Kalian akan melewatkan waktu yang tepat untuk beribadah, kata Hu Xiaotian sambil tersenyum. Feitian Tiger kembali kepada Tuhan dan tidak menanyakan kebenaran. Ia membawa bambu hijau itu ke aula tempat upacara diadakan. Flying Tiger tidak memiliki ibu, hanya Hu Xiaotian, ayah, jadi yang duduk di aula tinggi adalah Hu Xiaotian. Di bawah pimpinan pembawa acara, keduanya kehilangan langit dan bumi, dan kemudian bambu hijau dikirim ke kamar pengantin, sementara Feitian diseret oleh beberapa saudara baik, seperti Yun Fan dan Mentian, untuk minum bersama. Kemudian meja demi meja mulai bersulang, untuk menerima berkat dari semua. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya dan King Lin. Hu berterima kasih atas kehadiran kalian. Kalian harus membuka mata dan bersenang-senang. Hu Xiaotian mengangkatnya dan diteriaki semua tamu. Semua tamu juga dipanggil untuk ditanggapi Hu Xiaotian, lalu semua orang bebas. Pada dasarnya, setiap meja adalah kekuatan. Hanya segelintir orang kuat yang tersebar berkumpul. Mereka bisa bicara ketika ada yang ingin dikatakan, dan mereka hanya peduli minum ketika tidak ada yang ingin dikatakan. Ini adalah masa lalu yang bahagia setelah seluruh pertunjukan. Fei Tianhu, saudara-saudara Ye Chen, yang berada di bawah keributan ini, juga mabuk, bahkan berdiri agak goyah, sampai malam besar hanya beberapa yang terhuyung-huyung kembali ke kamar pengantin. Nyonya, Fei Tianhu masuk ke kamar, hehe tersenyum lebar, lalu menghampiri bambu hijau, topi bambu hijau merahnya terangkat. Saat topi bambu hijau itu diangkat, wajah bambu hijau memerah dan jantungnya berdebar kencang. Namun, Fei Tianhu tidak bergerak sama sekali, tiba-tiba jatuh di tempat tidur dan tertidur. Ketika King Zhu melihat Fei Tianhu, ia tertidur, dan suasana hatinya yang baik pun lenyap. Apa yang kau lakukan? Bambu hijau itu sangat marah sehingga ia menghantamkannya ke tubuh harimau terbang. Harimau terbang itu hanya membalikkan badan, lalu melanjutkan tidurnya. Malam pernikahan, salah satu dari 4 peristiwa bahagia dalam hidup, telah berlalu seperti ini. Setelah hari itu, hal itu juga menjadi hal yang paling sering dimarahi bambu hijau. Keesokan paginya, Fei Tianhu bangun dan melihatnya berbaring di tempat tidur. Bambu hijau sudah berada di toilet. Ia tertegun sejenak, kemudian ia mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam dan berkata, Nyonya, apakah kita mengadakan pesta pernikahan tadi malam? Kau tidur seperti babi mati, padahal kau sudah menikah. Aku ragu kau laki-laki. Bambu hijau bersenandung. Apa aku tidur? Harimau Feitian merasa malu dan menggaruk kepalanya. Lalu ia berkata dengan sungguh-sungguh, aku benar-benar laki-laki. Ini seperti tipuan. Kalau kau tidak percaya, aku akan membuktikannya sekarang. Setelah berkata demikian, harimau terbang mengangkat bambu hijau itu, lalu melemparkannya ke tempat tidur. Bambu hijau berkata, siang hari, apa yang kau lakukan? Menebus malam pernikahan kemarin. Harimau terbang tak kuasa menahan diri untuk melompat. Bambu hijau juga hanya menolak beberapa kali secara simbolis, lalu dengan setengah hati menurutinya. Anak ini, sudah hampir siang. Kenapa dia belum bangun? Apa kau tidak tahu apa-apa tentang teh untuk orang tuamu di pagi hari? Hu Xiaotian duduk di aula, berbicara sendiri, menunggu bambu hijau memberinya teh untuk ayah mertuanya. Rasanya tidak enak. Mungkin dalam beberapa bulan, kau bisa punya cucu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Hu Xiaotian mengerti arti kata-kata Ye Chen, menghela napas, dan berkata sambil tersenyum, anak ini pasti bisa. Dia punya sikap seperti ayahnya dulu. Dia pasti lelah setelah bekerja dan menabur tadi malam. Akan lebih baik jika dia bisa punya cucu dalam beberapa bulan. Ketika dia berkata Feitian Tiger membawa bambu hijau ke gerbang aula. Bambu hijau itu masih penuh dengan rona merah. Dia berjalan dengan sedikit cubitan dan sedikit tidak wajar. Kelelahan tadi malam, kata Ye Chen sambil tersenyum. Feitian Tiger berkata sambil tersenyum, oke. Hu Xiaotian tahu bahwa dia bersenang-senang tadi malam dengan melihat wajah bambu hijau itu, jadi dia berkata sambil tersenyum, King Lin, kapan aku boleh membiarkan ayahku menggendong cucuku? Bagaimana bisa kau berkata begitu? Kami akan bekerja keras, kata Flying Tiger sambil tersenyum. Bambu hijau dengan malu-malu mencubit harimau terbang itu.
Memikirkan kejadian di pagi hari, wajahnya semakin memerah, seperti dua buah apel matang. Bambu hijau melangkah maju, mengambil teh di satu sisi, berlutut, dan berkata dengan hormat, "Ayah, menantu perempuan akan memberimu teh." Hu Xiaotian mengambil teh dan berkata dengan gembira, "Bagus, bagus, bangun." Bambu hijau berdiri. Setelah Hu Xiaotian menyesapnya, ia meletakkan cangkir tehnya, lalu menangkupkan telapak tangannya. Sebuah tusuk rambut muncul di telapak tangannya. Hu Xiaotian menatap tusuk rambut di tangannya, dan wajahnya menjadi muram dan sedih. Ia berkata, "Tusuk rambut ini awalnya dipakai oleh Ibu Qinglin. Ketika beliau pergi, beliau memberikannya kepadaku dan berkata bahwa itu akan diberikan kepada calon menantunya. Karena kamu telah menikah dengan Qinglin, tusuk rambut ini akan diberikan kepadamu sebagai hadiah." "Ayah, ini." Setelah mendengar ini, Qingzu ragu-ragu. Terlalu mahal untuk diambilnya. Hu Xiaotian tersenyum dan berkata, "Ambillah, ini sedikit dari hati ibu mertuamu." Bambu hijau itu menerimanya, lalu berkata, "Terima kasih, ayah." Hu Xiaotian berkata, "Ini bukan tusuk rambut biasa, ini adalah benda suci. Kamu dan Qinglin sudah pernah menikah. Selama kamu mengakui Tuhan dengan darah, tusuk rambut ini bisa kamu gunakan." Bambu hijau itu lebih berharga, mengangguk dengan berat. "Sekarang kalian sudah menjadi suami istri, kalian harus saling menjaga dan membantu di masa depan. Sebagai seorang ayah, aku hanya bisa mendoakan kebahagiaanmu, tetapi masa depan tetap di tanganmu." Hu Xiaotian berkata dengan nada serius, "Ayah, aku mengerti bahwa di masa depan, aku akan memperlakukan Qingzu dengan baik, dan Qingzu juga akan memperlakukanmu dengan baik." Flying Tiger jarang berkata seserius ini. "Selama kamu bersenang-senang, aku baik-baik saja." Flying Tiger meraung dan tersenyum. Ye Chen melihat suasana agak sedih, jadi dia tersenyum dan berkata, "Oke, ini hal yang baik. Bagaimana mungkin kau merasa ada yang salah saat mengatakannya? Paman Tiger, aku yakin mereka bisa bahagia dan memberimu sekelompok harimau kecil untuk diajak bermain." Hu Xiaotian mendengar kata-kata itu, haha, dan berkata, "Jika saja mereka bisa lahir, maka klan Flying Tiger akan dapat memulihkan kekuatannya." Fei Tian Tiger juga tertawa, hanya bambu hijau yang memerah. Meskipun sudah menjadi wanita, tetapi juga wanita baru, masih ada yang belum bisa melepaskannya. Setelah pernikahan Fei Tianhu dan Qingzu berakhir, lebih dari sebulan berlalu dalam sekejap, dan tidak ada pergerakan di pihak Dewa Takdir. Pria berjubah emas dan yang lainnya juga berencana kembali ke alam dewa untuk melaporkan kehidupan mereka. Mereka ingin mencari tahu mengapa kekecewaan besar itu terjadi pada awalnya, dan apakah itu Dewa Takdir atau Dewa Reinkarnasi. 4 pria berjubah emas dan 3 orang Dewa Pemotong meninggalkan alam abadi bersama-sama dan pergi ke alam dewa. Sejak itu, Ye Chen juga mulai memilih untuk mundur. Dia sekarang menyadari bahwa jika dia tidak bisa menjadi kuat dan terbang ke alam dewa sesegera mungkin, tinggal di alam abadi hanya akan membawa masalah besar bagi orang lain. Jika terbang ke alam dewa, meskipun penuh bahaya, setidaknya kerabatnya akan aman. Selain itu, Dewa Reinkarnasi tampaknya condong ke pihaknya, dan dia tidak bertarung sendirian. Sekarang dia memiliki darah dewa. Meskipun setetes darah dewa cukup untuk meledakkan seluruh tubuhnya, melalui pemurnian kantong langit dan bumi dewa, tingkat kekerasan darah dewa akan sangat berkurang, yang berada dalam kisaran yang dapat ditanggungnya. Ye Chen menyerap kekuatan darah dewa. Kekuatan darah dewa sangat kental. Hanya setetes, Ye Chen tidak dapat menyerapnya lagi, dan kekuatan di tubuhnya akan meluap. Napas Ye Chen segera membaik dengan cepat, dan kekuatan tubuhnya melonjak dan terus-menerus memengaruhi ladang ramuannya. Momentum gunung dan tsunami ini tak tertandingi, dan langsung menembus belenggu, dan alamnya ditingkatkan dari tingkat ke-4 Jinxian ke tingkat ke-5 Jinxian. Hati Ye Chen sedikit terkejut, ini datang terlalu tiba-tiba, terobosan yang tak terduga begitu cepat. Napasnya naik dengan cepat. Dalam beberapa napas, napasnya dipromosikan ke tahap akhir tingkat ke-5 Jinxian. Ye Chen menekan kekuatan ini, lalu mengeluarkan Dao Guo dan memakannya langsung. Sebelumnya, ia enggan memakan buah ini. Lagi pula, buah ini hanya satu, jadi ia tidak akan memakannya. Namun, kini daun kecil itu telah membawa beberapa buah lagi. Setelah ia memisahkan 2 buah dan menambahkan 1 buah sebelumnya, ia masih memiliki 3 buah. Alamnya telah berkembang begitu pesat, jika persepsinya belum meningkat, kekuatannya tidak akan meningkat pesat. Oleh karena itu, ia dapat meningkatkan persepsinya dengan mengonsumsi buah Dao. Ketika Ye Chen memakan buah Dao, ia merasa bahwa memakan buah Dao lagi seperti menelan hukum jalan agung ke dalam perutnya. Ia tidak ingin memahaminya. Jika ia memakannya, ia akan secara otomatis menyatu dengan tubuhmu dan menjadi bagian dari tubuhmu. Sungguh menakjubkan. Ye Chen memakan 1 buah Dao dan bergumam dalam hati. Setelah memakan 1 Dao Guo, Ye Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa jalannya telah jauh lebih baik, tetapi ia juga dapat lebih dekat dengan jalan tersebut. Ini benar-benar hal yang baik. Jika kau bisa memakan beberapa tanpa masalah, kau tidak perlu berlatih, gumam Ye Chen dalam hati. Kemudian, ia teringat pada Xiao Ye. Tidak heran Xiao Ye mencapai alam Xuanxian di usia muda. Memakan Dao Guo dan Tian-Tiangen setiap hari sulit dilakukan tanpa promosi.
Setelah Ye Chen naik ke tingkat yang lebih tinggi, ia mulai memperkuat fragmen daftar Feng Shen, tungku pemurnian, 8 diagram Taiji, dan kantong Dewa Langit dan Bumi. Pertama-tama ia memurnikan semua kekuatan dalam tubuh 3 dewa kuat dengan kantong Dewa Langit dan Bumi dan mengubahnya menjadi cairan merah darah. Kemudian Ye Chen memasukkan potongan-potongan daftar segel dewa ke dalam kantong Dewa Langit dan Bumi. 5 potongan daftar dewa dengan gila-gilaan menyerap kekuatan darah dewa. Dalam sekejap mata, semua kekuatan dewa yang kuat diserap. Momentum 5 keping daftar penyegel dewa jelas telah meningkat pesat. Sekarang, daftar dewa tak bisa lagi dikatakan sebagai besi tua yang tak berguna. Kekuatan ilahi yang terpancar juga terasa nyata. Namun, Ye Chen juga tahu bahwa pecahan-pecahan Feng Shen Bang menyerap kekuatan ini dan tidak dapat bertahan lama. Hanya dapat dikatakan bahwa pecahan-pecahan daftar Feng Shen tersebut telah mengaktifkan pecahan-pecahan daftar Feng Shen sampai batas tertentu dan pulih sedikit berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan. Setelah itu, Ye Chen melemparkan tungku dan 8 diagram Tai Chi ke dalam kantong langit dan bumi. Setelah menyerap kekuatan tersebut, api di dalam tungku menyala untuk waktu yang lama. Cahaya suci 8 trigram Tai Chi juga menyilaukan. Iblis-iblis yang tertekan di dalamnya telah sepenuhnya dilenyapkan, dan sedikit roh jahat telah menghilang. Jika kau ingin memperbaiki mereka sepenuhnya, sepertinya mereka masih harus pergi ke dunia dewa dan terus-menerus menyerap kekuatan ilahi sebelum mereka dapat pulih, gumam Ye Chen dalam hati. Dia sangat yakin bahwa meskipun ke-10 artefak itu rusak, mereka masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Namun, kekuatan yang dibutuhkan terlalu besar, dan hanya kekuatan ilahi yang dapat memuaskan mereka. Oleh karena itu, jika mereka tiba di dunia ilahi, artefak-artefak ini akan memperbaiki diri dengan sangat cepat. Ye Chen sama sekali tidak khawatir apakah artefak-artefak ini akan meninggalkannya setelah diperbaiki. Artefak-artefak ini sama sekali bukan miliknya. Dia hanya mengatakan bahwa dia beruntung bertemu dengan mereka, lalu dia menggunakannya. Setelah artefak-artefak itu ditemukan kembali, artefak-artefak itu akan pergi dengan sendirinya. Setelah Ye Chen keluar dari pintu yang tertutup, ia diberitahu bahwa Tuan Jimmy telah datang. Ia sedang mendiskusikan sesuatu dengan Hu Xiaotian di aula. Sepertinya Tuan Jimmy datang kepadanya secara khusus. Ketika Ye Chen tiba di aula, Tuan Jimmy tersenyum dan berkata, "Ku dengar kau sedang tutup. Kupikir kali ini aku akan kosong. Ada yang bisa kubantu, Tuan?" Tanya Ye Chen penasaran. Tuan Jimmy melirik Tiger Xiaotian, lalu tersenyum dan berkata, "Alam adalah hal yang sangat penting. Duduklah dulu, dan aku akan menjelaskannya perlahan." Ye Chen duduk di samping Tuan Kepunahan, menatapnya, dan berkata, "Tahukah kau bahwa ada benua lain di negeri dongeng ini selain daratan luas yang kita kenal?" "Apakah ada benua lain?" Setelah mendengar ini, Ye Chen terkejut, lalu teringat alam dewa, dan berkata, "Apakah alam dewa itu termasuk?" "Itu saja," Master Jimmy berkata, "dunia peri tidak hanya sebesar 36 prefektur di Kyushu. Faktanya, ada banyak benua di kehampaan. Meskipun beberapa benua ini tidak sebesar yang kita ketahui, mereka tidak dapat diabaikan." Ye Chen menatap Master Extinction, tidak berbicara, dan menunggu Master Extinction melanjutkan bicaranya. Dia tahu bahwa Master Extinction tidak akan mengatakan hal-hal ini tanpa alasan. Berikut intinya, dunia-dunia ini juga disebut alam. Mereka bukanlah kehampaan yang sama dengan dunia peri, mereka adalah alam yang berbeda. Alam-alam ini hampir independen dan tidak berkomunikasi dengan alam lain. Master Extinction kemudian berkata, tetapi ada titik penghubung di antara alam-alam ini. Ada jalur yang menghubungkan semua alam. Sepanjang jalan ini, Anda dapat mencapai setiap alam. Jalan ini disebut Jalan Senyu. Apakah Anda tahu di mana pintu masuk ke Jalan Senyu? Tanya Master Jimmy dengan senyum misterius. Ye Chen melihat senyum Master Jimmy dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia berkata, "Pasti di Aula Shenluo. Anak baik, kau benar. Itu di Aula Shenluo." Tuan Jimmy berkata sambil tersenyum, bagian terdalam rumah Yanjun di Aula Shenluo adalah pintu masuk Jalan Senyu. Setelah mendengar begitu banyak, Ye Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apa yang ingin kau katakan setelah kau bicara begitu banyak? Apa kau tidak ingin aku pergi ke Jalan Senyu?" "Memang benar kau pintar." Tuan Jimmy tertawa, dan mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata, "Apakah ini untuk kualami?" Tuan Jimmy berkata, "Ada banyak bakat di setiap bidang, dan mereka akan menghadapi hal-hal berbahaya. Tapi sekarang di negeri dongeng, hampir semua lawanmu telah terbunuh. Namun, generasi tua tidak berani menyerang Anda dengan mudah karena takut menyebabkan kematian, jadi Anda terlalu nyaman. Jika kau memasuki Jalan Senyu dan pergi ke alam lain, kau akan bisa berlatih secara nyata setelah kehilangan perlindungan ini." Ye Chen mengangguk dengan jelas dan berkata, "Apakah aku sendirian di jalan ini?" Master Jimmy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku berencana mengadakan pertemuan dengan pemimpin klan macan. Semua biksu muda di negeri dongeng dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Hanya setelah lulus ujian, mereka dapat memulai Jalan Senyu." Tiger Xiaotian mengangguk dan berkata, "Aku pikir masalah ini sangat berarti. Jika kau dapat kembali dari Jalan Senyu hidup-hidup, maka pada saat itu, kekuatanmu pasti telah mencapai titik tertinggi."
Mungkin pada saat itu, dunia akan benar-benar menjadi milikmu. Aku sudah membahas rencana awal dengan pemimpin klan macan. Kita akan membahas hal-hal spesifik sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, kita akan menyebarkan pos-pos pahlawan agar semua biksu muda dapat hadir. Kata sang master. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dengarkan ini, aku semakin tertarik. Nak, tunggu, pasti ada banyak talenta muda di alam lain. Tergantung apakah kau punya kemampuan untuk menghancurkan mereka, kata Master Jimmy sambil tersenyum. Kemudian, Master Jimmy melanjutkan diskusinya dengan Hu Xiaotian tentang Jalan Senyu. Sehari kemudian, atas nama Hu Xiaotian dan Yan Jun, beliau mengeluarkan pernyataan dan pesan heroik kepada seluruh negeri dongeng. Setelah berita itu tersebar, seluruh negeri dongeng terkejut, terutama beberapa keluarga abadi dan Xianzong. Mereka tahu keberadaan Jalan Senyu, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang semua hal di Jalan Senyu. Mereka hanya tahu sedikit dari mulut leluhur mereka. Sekarang Jalan Senyu telah dibuka, yang sangat menarik bagi banyak kekuatan. Namun di saat yang sama, beberapa orang khawatir apakah itu jebakan. Lagi pula, ini direncanakan bersama oleh Hu Xiaotian dan Yan Jun. Jika itu jebakan, generasi muda berbakat tidak akan terjebak, kan?